merasa sombong dan merasa bahwa diri kita itu selalu benar. Perintah Allah Subhanahu wa taala tentang tawadu atau rendah hati ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi, berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersifat rendah hati, berkata-kata, bertutur kata lembut, berkasih sayang, dan berbuat kebaikan pada orang lain. Jika Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal, maka kita sebagai hambanya perlu untuk bertawakal. Lantas bagaimana cara kita untuk bertawadu atau bertawakal ini? Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, engkau kalau ingin tawadu, keluarlah engkau ke rumah. Ketika engkau melihat orang yang umurnya lebih tua daripada engkau, maka katakanlah kepada dirimu, orang ini beribadah kepada Allah sebelum aku, yang artinya dia lebih baik daripadaku. Ketika kau melihat orang yang umurnya lebih di bawahmu, maka katakanlah, ya Allah, dia lebih baik daripadaku, karena aku berbuat dosa lebih dahulu sebelum dia. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingatlah, kita tidak boleh berperilaku sombong, karena sesungguhnya sombong adalah milik Allah. Kita sebagai makhluk tidak boleh bersifat sombong. Kita pun juga ketika melihat orang yang berperilaku tidak benar, maka tidak boleh seolah-olah menjudge dia bahwa kita itu lebih baik daripadanya. Doakanlah dia, semoga dia mendapatkan hidayah dan hilangkan perasaan sombong dari diri kita, dan kita memohon kepada Allah istiqomah. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada dua orang, yang satu ahli maksiat dan yang satu lagi dia ahli ibadah. Yang ahli maksiat ini terus menerus berbuat dosa, sementara yang ahli ibadah ini melihat yang ahli maksiat ini dan mengatakan bahwa dia memvonis ahli ibadah ini bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada yang ahli ibadah ini. Allah mengatakan, siapa yang berani memvonis orang kalau aku tidak mengampuni dia? Seketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya si fulan, dan amalan ibadah yang ahli ibadah ini semua digugurkan. Hal ini gara-gara kesombongannya. Maka hati-hati jamaah, kita nggak tahu imannya seseorang seperti apa. Saya mencontohkan lagi, pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang dipecut karena minum khamar. Karena dipecut itu kan dicambuk, disaksikan oleh seluruh masyarakat. Terus seluruh masyarakat ini mencelanya sampai melaknatnya. Apa kata Rasulullah SAW? La ta'anu, kalian jangan bantu setan melaknat dia. Jangan, sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau segi perawakan seorang yang dicambuk tadi jauh dari kata taat, tetapi mungkin dia punya pahala yang jauh lebih baik dari pahala kita. Maka akhir kalam saya mengajak kita semua untuk berhusnudzon, untuk berendah diri dan bertawadu. Karena dalam hadis riwayat Muslim nomor 2588, tidaklah seseorang bertawadu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.